Oke guys, selamat malam. Kembali lagi di channelnya Cah Kliwon. Masuk deh. Iki Jumat Kliwon. Ora. Nobos. Kok nobos apa? Ngobros. Oh, ngobros. Ngopi, Ngobrol santai. Kopine ndi? Kopine pawon. Oh, nah pawon. Oke guys, kembali lagi di segmen ngobros bareng ada siapa ini, Mas Agus dan Mas Anton. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengalaman horor masing-masing yang pernah kita alami. Oke guys, kali ini kita akan berbagi pengalaman horor yang pernah kita alami masing-masing. Jadi dimulai dari siapa ya? Kamu dulu, Mas. Kok saya? Kamu kan MC-nya. Nanti saya jadi takut pulangnya gimana? Nanti kalau dengerin ceritaku kamu pasti langsung pulang. Soalnya. Loh, saya kan takut pulang. Oke, lanjut lagi. Oke, langsung kita ke inti topik pembicaraannya ya guys. Kapan ya? Jadi dulu itu ketika masih kecil ya, saya ingat betul itu. Kira-kira umurnya tuh saya belum sekolah, pokoknya belum sekolah. Berarti di bawah umur. Ya, masih di Benar-benar di bawah. bawah umur. Iya, soalnya- Balita. Ya, bisa dikatakan balita. Kalau nggak salah tuh umur 4 tahun lah. Nah, berarti balita bawah 5 tahun. Lah iya. Balita kan bawah 5 tahun. Iya. Kalau balita Batita. bawah 30 tahun. Oh, Batita. Berarti kita termasuk Batita. Kalau Batista Itu kan atlet Smackdown. Ngawur. Oke, lanjut. Jadi dulu itu saya ingat betul hari Jumat ketika di rumahnya Pak Lek saya. Rumahnya itu kan jadi contoh ya, ini rumah saya menghadap utara. itu kan kok ada roti bos. Ini contoh bos. Ini kan rumah saya menghadap utara, terus rumah Pak Lek saya itu di sini. Nah, jadi waktu itu Pak Lek saya kan lagi mau berangkat Jumatan. Lo siang berarti. Ya siang. Siang kok horor, Mas. Iya, tapi ini horor Mas, mistis benar. Serius? Serius. Lanjut lagi ya. Fokus. Nyalakan. Mas kering wale. Iya, Bu. Astagfirullah. Mas kering kualik, guys. Ngisen-ngisen ke Nah, sudah benar sekarang. Oke, jadi kita lanjut. Waktu itu kan Pak Lek saya habis mandi. Kan biasa kalau orang desa itu mau Jumatan mandi. Oh, itu wajib, Mas. Nah, iya. Sunat. Mandi aja kok. Sunat. Ya, sunat mandi. Nah, itu ganti baju. Biasanya kan bercermin. Nah, kalau di desa itu lemari itu biasa ada di depan ruang tamu sambil ngaca bersisir gitu. Nah, waktu itu saya main lah, kan di situ ada kursi. Jadi ayo ini kan ini ruang tamu, ini lemari, terus ini kursi gini. Nah, saya itu mainan kursi di situ. Nah, tiba-tiba itu saya tuh melihat ada bayangan hitam, semakin lama semakin Di cermin itu, kok. enggak, di pintu. Ini kan pintu, ini lemari. Nah, contoh ini pagar, ini lemari, ini pintu. Nah, saya itu di sini, ini juga pintu mau masuk ke ruang tamu. Di sini tuh ada bayangan hitam, semakin ke atas, semakin tinggi, semakin wajib lah. Siang tapi itu. Siang, yang lebih dasarnya itu loh, saya tuh teriak-teriak bisa sampai terpental jauh lah. Itu di dahsyat apa di silep? Bentar Mas, ini serius banget. Terpentalnya loh, contoh ini pintu masuk ke ruang tamu gitu. Ya, terus ini teras. Saya tuh terpental sampai teras lah, 2 meter ada. Yang lebih terkejutnya itu loh, kan di luar teras tuh aja ada siapa? Ada ibu saya, ada balik saya, bulik saya. Nah, sampai terkejut di situ. Kok bisa gitu loh. Ya itu kalau pengalaman horor saya seumur hidup baru 1 kali itu saya melihat Sampai hantu. sekarang berarti Sampai trauma. sekarang. Ya enggak trauma lah. Tapi kok tetap masih takut? Emang Nek saya pulang kok udah sambil pernah lari-lari. Cuman sudah Nek pulang kok sambil lari-lari sambil bengong-bengong. udah kodratnya penakut Mas. Tapi saya enggak berdoa untuk minta dilihat penampakan itu, tapi alhamdulillah baru 1 kali itu kalau saya seumur hidup. Berarti udah pernah lihat penampakan. Udah 1 Mitos kali. itu mengatakan gini, Mas. Bahwa pas pada dasarnya. Apa? Pada dasarnya. Pada dasarnya kalau manusia itu dari dilahirkan sampai umur 14 tahun itu tidak pernah
melihat sesosok makhluk halus sampai akhir hayat pun, sampai dia mati pun tidak akan pernah melihat setan yang namanya setan. Itu mitos atau fakta, saya nggak tahu. Kalau menurut saya mitos. Mitos. Iya. Karena rata-rata itu loh, teman-teman Udah bisa lihat setan. ya ada yang bukan Mungkin bisa. itu nganu Mas, mungkin apa dia punya kelebihan. Ya, Apa itu? Indra ke 6. 7 loh mas. 6 Mas. Masa sih? Dari dulu tuh indra tuh kan Makia Sangpan punya indra ketujuh. Indra peraba, indra penglihatan, indra pendengaran, indra pengecap rasa, terus indra peng. Bodoh. Oke lanjut mas. Saya udah nggak punya pengalaman horor lagi yang terakhir saya punya pengalaman horor itu ya di sini mas. di mana? Lihat muka sampean-sampean. Jadi gini ya Mas ya. Kalau pengalaman saya tetap ini kok Mas. Ya sebagai seorang muslim saya tetap meyakini bahwa adanya jin dan setan itu Kalau jin pasti itu ada. pasti ada, Pasti Mas. ada. Pasti ada. Tapi menurut saya itu tuh dari halusinasinya kita saja. Jadi kalau dalam hati kita tetap saya itu manusia lebih sempurna dari makhluk Tuhan yang lainnya, itu kita pasti tekad Mas, berani Mas, berani. Karena itu makhluk yang diciptakan Mm-mm. sempurna. Kan Allah menciptakan makhluk itu tidak hanya manusia, ada jin, ada setan, ada iblis. Ini penonton Ya, iblis berusaha. penontonnya Ngacung-ngacung di sini loh. Ya kan manusia, jin, setan dan iblis. Berarti saya setan. Hah? mudah. Ya, kalau tuyul itu nggak tahu itu makhluk Tuhan apa Ya, enggak itu. semua itu makhluk Allah mas. Udah diciptakan dari atas. Yang diciptakan tuh di atas sana, bukan genteng. Kok tahu kalau Allah di atas. Karena Allah itu kan berada Karena di dari dulu kita tuh kalau minta pertolongan tuh sama yang di atas gitu loh. Dari gandeng. enggak, dari dulu itu udah terdidik bahwa Allah itu di atas gitu loh. Ya. Jadi kita harus percaya. Kan punya iman. Sampean punya iman nggak? Saya punya iman dan imin juga. Iman. Imun saya lah sekarang lagi dicoba sama apa ini corona, Covid katanya positif, katanya. katanya. Besok kita tes sama-sama. Siap. Besok kita Untuk pengalaman horor saya ini Mas ya. ya. Kalau saya sih selama ini kalau untuk horor yang benar-benar horor malah belum pernah. Masa Tapi sih? iya. Tapi kalau nggak horor, Tapi kalau teman saya yang takut gitu ya saya jadi ikut takut. Jadi ikut-ikutan loh Mas. wah, sampean nggak punya pendirian mas. Ikut-ikutan takut. Berarti temannya nyemplung sumur sampean ikut mas? Ya enggak Mas, ya enggak gitu. Jadi ceritanya dulu waktu itu kan setiap habis maghrib tuh kita ngaji. Nah ngajinya itu di sebelah Oh desa. iya, di TPA ya. Di TPA-nya TPA. itu di desa sebelah. Di desa sebelah. Terus Dan itu perjalanannya tuh kurang lebih ya 10 sampai 15 menit. iya. Enggak nyampe. Tapi yang lebih ngeritan itu jalannya budak. Iya benar Bula. Oh iya, Bula itu semacam ini loh Mas. Semacam jadi bahwa di situ itu tidak ada pemukiman penduduk. Yang Alias ada hanya jauh desa. jauh dari pemukiman penduduk. Jalan yang kanan kirinya itu bisa Rumput. dikatakan hutan atau kebun-kebun jauh dari pemukiman penduduk. Betul sekali. Ya, jadi jaraknya itu ya sekitar 1 km lah. Kurang Dari lebih desanya, segitu. Gitu bulannya. Kalau kurang percaya mungkin bisa ukur sendiri gitu. Meteran berapa kilo. Terus yang lebih menarik lagi tuh loh guys, itu jalannya tuh zaman dulu belum ada penerangan. Oke, lanjutkan ceritanya. Oh iya. Jadi waktu itu sepulang ngaji kan ngajinya itu selesai jam habis isya. Iya. Nah waktu itu tuh aku tinggal berdua sama teman saya. Kan neduh nunggu hujannya reda. Habis itu kan mainan berdua. Tahu-tahu
udah ditinggal sama rekan-rekannya. Ya. Oh, sama kakak saya juga itu lah dulu Oh, ngajinya. iya, makanya itu. Terus habis itu kita tetap pulang. Kita pesimis pulang, harus pulang soalnya kan nanti ditariin. Optimis apa pesimis? Optimis ini apa Kalau- ini? Jangkrik. Kalau pesimis itu enggak jadi pulang. Oh iya. Kita tetap optimis mau pulang. Soalnya takut dicariin sama orang tua. Ya. Nah, waktu itu kan posisi hujan dan nggak bawa payung, Ya. apalagi bawa senter. Nggak bawa. Suasananya bikin tambah horor banget. Pokoknya itu horor. Itu belum kejadian aja udah horor ya. Nah, Gimana jadi- kejadiannya? Nah, kita kan menyisiri jalan setapak itu yang bulat tadi. Nah, di tengah jalan kita kan cuman dulunya tuh kayaknya cuman payungan sarung gini loh, kayak gini bawa Iya, iya. sarung berdua gini. Payungan gini. Itu tuh dari berangkat dari TPA itu kita tuh udah baca doa, baca mantra. Mantranya gimana kalau ingat? Dulunya kalau dulunya tuh cuman bisa surat Qul huwallahu ahad itu. Iya. Pokoknya kita baca bismillah terus sampai di tengah jalan kan posisi hujan itu, Mas. Dari kejauhan tuh terlihat banget putih, dari jauh itu terlihat putih banget, Mas. Putih mirip banget kayak ocong itu loh. Ocong. Tahu ocong yang tinggi itu. Iya. Nah, semakin dekat kita semakin ragu. Dalam hati semakin itu apa ya? Yang temanku itu rasanya hingga pada endingnya itu nangis itu akhirnya. Itu siapa yang nangis itu? Kadir. Si Kadir ya? Kadir itu nangis, jadi benar-benar ekstrim menurut saya. Menurut dia, kalau saya sih itu benar-benar pocong apa enggak, tapi tetap kita mendekat. Semakin mendekat kita ragu, mundur lagi. Mundurnya tuh enggak pelan, Mas, kita lari, Mas. Itu enggak mundur, Mas. Apa terus? Balik. Oh iya, pas balik ke arah TPA tapi nggak nyampe TPA, cuman balik mundur toh. Tapi ini, Mas, sambil lari sambil kadernya tuh kader nangis. Nah, setelah itu saya mantapkan hati, ayo pokoknya kita harus pulang. Dari kejauhan tetap masih terlihat putih. Nah, menurut saya kalau memang itu benar-benar pocong, itu pasti ocong. Iya. Pasti itu hilang, Mas. Ketika kita sudah mengedipkan mata, kayak di film-film itu loh ya. Tapi belum hilang itu. Belum. Ya, terus lanjutan. Kita lanjut mendekati terus, dan tahu nggak, kurang lebih 5 meter itu tuh bahwa yang putih yang dikiranya ocong itu ternyata tuh aliran sungai itu loh, Mas. Aliran sungai yang dialiri air, terlihat dari nampak kejauhan tuh putih melencot gitu loh, Mas. Ya jadi begitu cerita horor dari saya. Kalau menurut saya sih nggak horor, itu ya lucu. Tapi kalau menurut saya tetap horor lah. Tapi Karena sebelum itu loh, puncak permasalahannya ketemu alias tahu-tahu itu aliran sungai kan ya horor banget toh. Gimana perasaan udah deg ini kepiye arah Bali ora. iya, makanya itu. Kalau saya jadi kamu pasti mental Tapi saya. kalau kakak kamu Wah, itu pemberani. benar-benar dia lihat satu buah sosok pocong naik kuda katanya. Ya, jadi akan saya ceritakan aja. Ya, jadi ceritanya tuh dulu kan kakak saya tuh punya 2 kakak laki-laki. Nah, dia itu lagi ngaji ya juga. Berapa? Kakak pertama sama kakak kedua. Masa sama? Ya, jadi kan ya ngajinya sama itu loh, kayak tempatnya Anda itu. Kan ceritanya itu sama, hujan, deres sama angin. Terus loh, dia itu nunggu kakak saya yang pertama loh sama teman-temannya itu di buh. Ya itu tahu kan buhnya itu loh. Kan jadi jalan itu agak gini, jalannya landai terus gak naik dikit. Di sini itu kiri jalan ada lapangan. Nah di buh yang bawah itu loh, kan sini buh terus ini ada pohon arenanya. Tahu kan pohon aren sebelum ditebang itu? Itu apa? Nah, mistis sekali di kali itu. Nah, jadi kakak saya itu menunggu, kakak saya yang kedua itu loh menunggu teman-temannya sama yang pertama itu di buh itu. Dikiranya tuh masih di belakang. Nah, dikira di belakang ternyata udah pada duluan. Nah, pada saat itulah dia melihat
pocong naik kuda. Pocong naik kuda. Iya. Terus gimana ngelangkai ceritanya? Ya. Itu saya lupa. Istilahnya tuh pocong naik kuda. Terus kakak saya itu wah nangis kegirangan lah. Girang, kalau girang itu kan seneng Mas. Nangis kejer. Nangis memblek lah coba nih. Gitu. Iya. Ya itulah. Bayangin guys, pocong naik kuda. Kalau yang naik kuda Pangeran Diponegoro mah terobos aja lah ini. Nah ini pocong guys. Lihat pocongnya aja udah riding apalagi sambil naik kuda. Bayangin guys. Jadi mungkin sekian aja video kali ini membahas mengenai pengalaman horor. Mungkin ada yang mau menambahkan bisa ditulis di kolom komentar. Masukan, kritikan, apapun itu akan kami terima. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Cak Kliwon dengan cara di like, di share, dan di komen. Oke, jangan lupa juga di subscribe. Oke, sekian perbincangan dari kita malam ini. Kurang lebihnya beli sendiri. Kalau warungnya masih buka, kalau tutup ya besok pagi. Dari kita, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.